Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 11 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar dari Bapak Ibu semua. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Silahkan isi kembali apa saham yang menarik untuk dibahas di Aftok selanjutnya dan tuliskan alasan dan kenapa Anda tanyakan saham tersebut. Boleh untuk trading, investasi, tanya terkait teknikal ataupun fundamental, bebas, silahkan sampaikan selengkap-lengkapnya di kolom komentar. Baik, kita langsung mulai karena ini hari Minggu, kita langsung masuk ke stock call. Oh ya, sebelum saya masuk ke stock call, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, tunggu kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG, dari stock call edisi minggu ini yang mungkin sudah Anda baca di website kami, sudah dipublikasikan tadi sore jam 5 atau jam 6 ya. Jadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call edisi 4 Februari yang lalu, bahwa IHSG sekarang ini adalah masuk ke wave B naik, dan minggu kemarin sudah menyentuh ya, baru menyentuh aja di area target minimal di 7285, meskipun setelah itu terjadi penurunan ke 7235 ya. Namun ini masih terbuka peluang untuk melanjutkan pullback atau kenaikan untuk membentuk wave B ini sebelum melanjutkan turun nanti setelah pemilu sesuai dengan judul ini ya. Jadi minggu ini kan minggu yang cukup penting ya, sehingga ini akan membuat ya pelaku pasar wait and see juga, terutama investor, karena tentu saja mereka akan menunggu siapa yang akan menang. Tetapi kami masih sama ya, prediksi saya sejak bulan Desember yang lalu, pemilu ini tahun ini akan 2 putaran, dan apabila prediksi kami benar, akan mengakselerasi penurunan IHSG ke bawah 7.000 ya. Tentu saja kenapa begitu? Ya pastinya pelaku pasar akan menganggap ketidakpastian ini akan meningkat ya. Oke, jadi sementara ini apa yang kami sampaikan di stock call Anda bisa baca. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Bagaimana analisa untuk saham TAPG? Fundamental bagus tapi grafik mungkin harga sahamnya kali ya. Grafik ini kan bisa diartikan banyak hal. Grafik revenue ya bisa dibentuk grafik. Jadi saya luruskan ya, mungkin yang dimaksud adalah harga sahamnya, mungkin saja. Apakah sudah berada di harga wajar? Ya, kenapa harga saham tidak bergerak padahal fundamentalnya menurutnya bagus. Apakah bagus? Kita akan cek juga. Karena bagus dan tidak ini sekali lagi ya kita perlu melihat juga ya. Bagus ini bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara tahunan pertumbuhannya ini memang bagus. Pertumbuhannya ini secara konsisten sejak 2018 sampai dengan 2022 tumbuh. Namun ya di 2023 ini sepertinya terjadi koreksi atau penurunan, di mana revenue-nya kemungkinan di bawah 9T dan juga laba bersihnya kemungkinan jauh turunnya di bawah 2 triliun. Ya, kita lihat dari kinerja kuartalan ini sudah terlihat lah ya penurunan ini. Nah, apakah harga saham ini sudah mencerminkan harga sahamnya? Ya, kalau saya melihat harga sahamnya ini bisa dikatakan tidak bergerak naik ataupun turun cukup signifikan seperti pertumbuhan yang ada. Namun ya kita harus melihat juga bahwa kecenderungan dari harga sahamnya ini sebenarnya turun. Oke, turun. Memang terlihat konsolidasi, tetapi ini cenderung turun. Ya, kalau kita lihat dari 2022 yang lalu kan IPO-nya di 2021 ya. Sejak 2021 gitu ya, memang kinerjanya menurun di 2023 ya, sehingga menurut kami ini hal yang wajar.
Ya, seperti yang kami sampaikan ya, kinerja setelah IPO itu merupakan validasi dari kelayakan investasinya. Maka dari itu di kami tidak pernah berinvestasi pada saham-saham yang baru IPO. Ya, kami tidak mau berspekulasi karena ada juga kinerja prospektusnya bagus, setelah IPO jeblok. Dan itu yang menyebabkan banyak orang kecantol alias nyangkut. Ya. Dan kami ya tidak terlalu terburu-buru ya, investasi itu komitmen jangka panjang ya, dan harus data-data yang digunakan harus data-data yang benar-benar bisa divalidasi ya, karena prospektus itu bisa dibuat, bisa di ini ya, tentu saja kita cukup selektif dan cukup ya kritis terhadap apa yang ada, sehingga ya pilihan-pilihan yang ada, yang sudah ada itu jelas membuat kami memilih yang datanya sudah lengkap ya. Nah, ini terbukti salah satu contohnya adalah Triputra ini ya, yang mana memang secara fundamental kinerja setelah IPO tidak terlalu bagus ya. Kenapa kok harga sahamnya di situ-situ aja ya? Ini mungkin ada volatilitasnya ya, setelah IPO ya wajar harga saham setelah IPO dia market akan bergejolak atau volatilitas meningkat, tetapi seiring dengan berjalannya waktu semakin sepi karena tidak ada kemenarikan dari sebuah saham ini. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau konsolidasi ini menurut saya konsolidasi turun dan ini wajar. Apakah ini harga wajarnya? Saya tidak akan menghitung valuasi di sini ya, karena kami tidak menggunakan value investing. Yang jelas kalau pertumbuhannya turun, harga sahamnya seharusnya inline juga turun. Lanjut ya. Seperti itu jawaban kami. Semoga dapat dipahami. Pak F, tolong bahas Bird, apakah sudah menarik untuk swing? Mari kita lihat teknikal jangka pendek untuk swing. Apakah sudah menarik? Nah, ini sekarang ini dia sedang tren turun ya, tren turun ini dan pullback. Ya, jadi ini kenaikan sejak Januari akhir sampai dengan hari terakhir perdagangan tanggal 7 kemarin itu dia naik, tetapi bukan uptrend, swing naik atau pullback. Koreksi di dalam tren turun adalah naik, yang namanya pullback. Ya, menarik atau tidak untuk swing bukan tergantung dengan trennya, tetapi berapa besar upside-nya yang memungkinkan dalam proses swing terjadi atau pullback itu terjadi gitu ya. Berapa persen kira-kira potensinya? 4% ya. Di private trading room minimal saham yang direkomendasikan harus bisa naik minimal di atas 5% dan sampai dengan di atas 10%. Itu adalah parameter seleksi kita. Jadi kalau misalkan ada saham yang bisa naik lebih tinggi dari 10%, katakanlah 15, 20, 30, ya itu akan menjadi prioritas. Dan Bird menurut kami tidak masuk ke kategori menarik menurut kami, menurut saya. Untuk swing cuma 4% itu ya kecil. Ya kalau kita mau cari profit 2 atau 3% mungkin bisa, tetapi kok saya rasa masih banyak lah pilihan yang lain, ratusan saham yang lain masih banyak yang lebih menarik. Contohnya apa? Ini contohnya ya, uptrend, baru breakout, potensi upside-nya 8 sampai dengan 19%. Ini ada di Stockholm edisi minggu ini. Ya, jadi member PTR tinggal klik saja ini sahamnya apa. Ya. Ini salah satu contohnya. Kenapa misalkan kita memutuskan untuk trading di sebuah saham, berarti dia sudah lolos seleksi dengan pilihan-pilihan yang banyak ya, dari sisi probabilitas, dari sisi potensi upside-nya, risk-nya dan sebagainya. Ini risk-nya cuma 3%, Anda bisa batasi ya, gitu. Jadi menurut kami kalau ada pertanyaan Bird ini apakah menarik untuk swing, tidak menarik sama sekali ya, gitu. Dan ini risk-nya juga segitu juga, 4% juga. Oke. Kita lanjut. Pak F bahas INPS untuk swing sudah masuk sedikit dan banyak itu relatif
ya. Jadi kalau di kami itu kan maksimal 15 PV. Sedikit itu misalkan di bawah 5 PV itu baru bisa dikatakan sedikit. Artinya Anda masih bisa mengalokasikan untuk selanjutnya di harga yang mungkin lebih baik lagi dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau sedikit dan banyak ini relatif ya. Anda masuk berapa PV itu ya. Kita akan melihat dari sisi teknikalnya ini menarik atau tidak. Tidak menarik juga. Kenapa kok kita langsung ngomong begitu? Ya Anda lihat sendiri, swing itu adalah saham yang sedang uptrend ataupun downtrend. Nah, sedangkan saham ini cenderung ke konsolidasi dan kemungkinan ini sepi. Ya kalau kita trading mungkin cuma beli 100 atau kurang dari 1000 lot mungkin bisa-bisa aja, dan itu pun pergerakannya dalam beberapa waktu sejak tahun kemarin cuma pergerakannya ya kecil-kecil aja gitu ya. Dia naik turunnya ya mungkin 5% dan itu cenderung turun. Ya, jadi saya rasa tidak menarik. Mohon maaf ya, tidak menarik menurut saya. Gitu ya. Oke, Pak F tolong bahas MTLA, apakah layak buat invest jangka panjang? Kita coba lihat. Oke, kita lihat dari sisi pertumbuhannya. Pertumbuhannya menurut saya cukup ya bisa dikatakan oke. Namun memang kita harus benar-benar memperhatikan pertumbuhan di bawah ya. Profitnya seperti apa? Nah, di sini profitnya saya rasa memang relatif bagus dan inline, artinya ketika revenue tumbuh dia labanya juga ikut tumbuh. Ya, di tahun 2020 jelek, saya rasa itu bisa menjadi pengecualian. Ya, ini wajar 2020 ya saat itu seperti apa kondisi ekonomi dan sebagainya, meskipun ada beberapa perusahaan yang justru revenue-nya tumbuh berlipat-lipat ya karena mendapatkan berkah dari adanya pandemi, ada juga, tetapi secara umum ya mayoritas ya turun di 2020 dan itu tahun yang saya rasa menjadi hal yang wajar jika terjadi penurunan. Yang terpenting adalah setelah itu dia bisa comeback atau tidak. Ya, kalau saya rasa dia sudah relatif stabil, revenue-nya bisa kembali di atas 1,3, bahkan ini tahun ini 2023 kemungkinan laporannya di atas 1,5 gitu ya. Itu cukup yang kinerja yang cukup bagus, dan juga kita lihat dari bottom line-nya juga kemungkinan akan bisa kembali seperti sebelum pandemi ya, di atas di angka 400-an miliar gitu ya. Nah, kita lihat dari sini secara ya mungkin hampir sama dengan properti-properti yang lain sekarang ini sedang berusaha untuk recover, dan marketnya juga relatif sudah mulai membaik ya, sedikit membaik terutama untuk komersil ya. Tapi kita akan lihat di sini teknikalnya ini sepertinya juga relatif uptrend dan menarik juga sepertinya. Kita akan lihat menarik atau tidak itu ya kita lihat dari sini ya. Kalau dia bisa balik ke sebelum pandemi ya berarti di angka 500-an itu sekitar 31%. Kalau jadi ekspektasi ini harus sewajarnya apa yang terjadi di fundamental. Misalkan fundamental tumbuhnya 30%, 15%, 20%, ekspektasi kita juga segitu. Kurangi sedikit ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengira-kira kira-kira kalau kemungkinan terburuknya kita returnnya cuma berapa ya. Kemudian risknya di sini juga risknya relatif tipis ya, 13% itu untuk investing ya wajar segitu ya kalau menurut kami. Jadi sementara ini ya cukup menarik lah, meskipun ya pilihan yang lain perlu dipertimbangkan. Ada yang lain yang lebih baik, tetapi ini it's okay kalau Anda mungkin mengincar saham ini ya. Kalau misalkan dia ada turun di 380, 370 itu lebih bagus lagi ya kalau terjadi koreksi, karena ini memang relatif masih konsolidasi dalam jangka pendek seperti itu. Lanjut ya, Pak F tolong bahas TOOLS dong, kenapa sideways kisaran 60, gimana potensi kedepannya, terima kasih sebelumnya. Emang ada saham dengan kode 5 huruf? Ya mari kita lihat ya. Kalau nggak ada ya kita nggak akan bahas ya. Nggak ada ya. Jadi ini untuk pembelajaran, kalau Anda berkonsultasi harus mengetik kode yang benar.
Seperti yang dulu kita sampaikan, pengen konsultasi BBCA, tetapi yang dikonsultasikan adalah BACA. Nah, itu bisa beda penafsiran, beda analisanya, ya. Jadi konsultasi di kami harus benar. Nggak benar, kita nggak akan jawab, ya, karena itu berbahaya. Kita nggak main-main dalam berinvestasi dan trading. Makanya dari itu juga nggak asal ngetik, nggak asal ngomong, ya, gitu. Harus ada datanya dan harus bener. Kode saham aja salah, ya bisa berabe kita ngasih tahu, ya. Nanti ternyata bukan saham ini, ya kan, bisa beda, ya kan, ya. Jadi silahkan dikoreksi, silahkan direvisi dan kirim di kolom komentar. Kita skip, ya. Assalamualaikum Pak Yap, sehat dan sukses selalu teruntuk Pak Yap beserta tim. Terima kasih. Beberapa hari kemarin saham KARW ARA, tolong dijelaskan dan tolong dijabarkan trading plan emiten KARW, berapa target price-nya. Terima kasih banyak. Ya, sudah ARA berarti kan sudah naik tinggi, ya. Mari kita lihat. Nah, ini kodenya bener. Nah, bisa dibahas. Gitu loh. Oke, ini terakhir pembahasan terakhir, ini potensi upside-nya di 200, ya. Nah, kami nggak melihat saham ini ya cukup tidak wajar, ya. Jadi kalau kenaikan yang lompat-lompat seperti ini, risknya juga sangat tinggi. Jadi kalau Anda mau bicara trading plan, saya misalkan informasikan stop loss 5%, saya rasa Anda akan kesulitan untuk keluar. Kenapa begitu? Ya, Anda lihat, ya, secara structure dia gap up dan juga gap down. Ketika gap down, ya Anda wassalam, apalagi gap downnya sudah normal sekarang, ya, nggak kayak dulu waktu awal-awal pandemi atau ketika waktu belum normal. Sekarang sudah normal dan saya rasa sekarang ini sangat bagus, sangat sehat. Jadi ketika orang itu ceroboh, ketika orang tidak disiplin akan cepat tereliminasi dari market. Nah, maka dari itu saya tidak ingin itu terjadi pada penonton Devtalk, terutama member kami, sehingga kami sarankan untuk menghindari saham yang lompat dan entah itu lompat naik ataupun lompat turun. Kenapa? Bukan berarti tidak bisa profit di situ, tapi risknya mungkin Anda tidak bisa terima, ya, gitu. Tapi sekali lagi ini kan menurut saya pertanyaannya ini kan saya yang jawab. Jadi kalau saya bilang ini tidak menarik karena risknya sangat tinggi. Risknya sangat tinggi buat kami karena kami gak boleh loss 5% dalam satu posisi, ya. Bayangkan kalau dia gap up kemudian dia gap down kembali, gitu, ya, katakanlah balik ke support terakhir, dia bentuk resist di 77, itu 15%, 3 kali loss yang harusnya tidak terjadi, ya. Dan kalau Anda masuk di harga sekarang ini pun saya rasa ini cukup terlambat. Kalau kita mengacu pada sini, pada wave terakhir dia sudah di 0,618. Artinya ini seharusnya di target swingnya dan setelah itu bisa jadi dia turun. Let's see, ya, seperti itu. Semoga dapat dipahami, ya. Jadi saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya pegang, ya, atau prinsip kami, gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak F, mohon analisa fundamental saham Inco, apakah layak masuk di harga saat ini? Wah, kemarin kan sudah kita bahas. Oke. Mari kita sudah bahas di edisi berapa, kita coba cek di Telegram, ya. Nanti Anda tonton, jadi nggak perlu saya ulang-ulang lagi. Jadi masih sama, ya. Ketik, ya, ini masuk di Telegram, ya. Kemudian Anda ketik kode sahamnya, misalkan Inco. Nah, kan ketemu, ya. Terakhir kita bahas tanggal 5 Februari. Nih, ya, saya kirim. Anda tinggal tonton, gitu loh, ya. Oke, silakan. Jadi saya nggak perlu ulang-ulang lagi, ya, karena kami tidak ingin mengulang apa yang sudah saya sampaikan di Devtalk. Jadi mungkin selanjutnya Anda bisa tonton dulu sebelum bertanya lah di sini terkait investing, terutama, ya. Investasi itu kan sebenarnya patokannya adalah fundamental, ya. Fundamental itu perubahannya nggak jangka pendek, misalkan selisih 1 hari 2 hari, ya nggak, sama aja jawabannya, Pak, ya. Kalau misalkan Inco ditanyakan lagi misalkan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, mungkin jawabannya bisa berbeda, ya.
Misalkan laporan kuartal 4 sudah keluar, harga sahamnya sudah kemana, baru kita bisa update. Lawang harga sahamnya masih di situ sama, fundamental juga masih sama ya. Kita untuk menghemat waktu, Anda tonton sebelum bertanya ya. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ini bukan berarti saya nggak mau jawab, tetapi untuk menyamakan juga jawaban yang sebelumnya itu sama jawabannya ya. Oke. Saya sangat menikmati analisa Anda. Sebagai pemula di dunia saham, hal ini sangat bermanfaat. Saya lihat ada sesuatu ketidaksesuaian harapan dan kenyataan pada saham WIM karena laporan keuangan WIM bagus, berarti fundamentalnya bagus, tapi sahamnya anjlok. Mohon analisa kedepannya WIM bisa bergerak kembali naik atau akan lama sideways. Terima kasih. Kemungkinan turun loh ya. Pilihannya nggak kembali naik atau sideways, tapi bisa juga turun. Ada 3 kemungkinan. Oke. Nah, ini sudah juga kita bahas sebelumnya. Di Desember lalu ketika dia mulai turun, sudah kami sampaikan. Kenapa si WIM ini turun? Ya. Nah, ini di edisi 19 Desember. Oke. Sudah kami sampaikan kenapa harga saham ini rontok ya. Gitu. Nah, jadi gini, harga saham itu dalam jangka pendek dia akan bergerak ya, mungkin melebihi atau lebih rendah dari fundamentalnya seharusnya. Karena apa? Karena ada noise ya, ada volatilitas ya, ada hal-hal yang membuat dia bergerak tidak di harga seharusnya. Misalkan market terlalu overreaction, jadi harga sahamnya melejit naik jauh di atas harga sahamnya. Ada juga ya yang overreaction dalam artian dia panic selling, membuat harga sahamnya jatuh ya, padahal fundamentalnya turun sedikit, seperti itu. Nah, kita perlu meluruskan ini. Anda melihat WIM itu turun itu dari pucuknya atau dari harga yang berapa? Karena menurut saya harga saham WIM itu masih ketinggian dari fundamentalnya. Saya tidak bilang fundamentalnya jelek, tapi sekali lagi WIM itu harga sahamnya dalam tanda kutip digoreng, sehingga naik sangat-sangat jauh dari fundamentalnya. Jadi kalau Anda lihat dari pucuk, kesannya kok harga sahamnya turun padahal fundamentalnya bagus gitu loh. Nah, inilah pentingnya kenapa terutama untuk pemula jangan terprovokasi, jangan ya ngejarin saham-saham yang sudah naik ratusan persen ya gitu. Jadi inilah kenapa di peer dan di peers kami tidak pernah merekomendasikan saham yang sudah naik. Pasti kita akan mencari, ya tugas kita mencari saham yang fundamental bagus tapi harga sahamnya belum naik. Ada nggak? Sangat banyak. Tetapi di luar sana, terutama yang mungkin tidak memiliki advisor yang berpengalaman seperti kami, ya tentu saja mereka akan ceroboh, membeli, mengejar, ikutan FOMO, mengejar saham-saham yang dalam tanda kutip sedang digoreng. Kita akan cenderung masuk sebelum saham tersebut digoreng. Ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat. Ini harga saham WIM sejak 2023 setahun terakhir dia sudah naik 588%. Ya. Oke. Dalam waktu setahun 588%. Kalau Anda melihatnya dari awal Januari 2023, ya harga saham ini masih tinggi. Tetapi kalau beda cerita, kalau Anda mungkin melihatnya dari pucuk di harga 3.000 yang mana itu bulan Oktober, ya kok sahamnya anjlok padahal fundamental bagus. Lah wong kinerja fundamentalnya pertumbuhannya cuma 30-an% ya, sedangkan laba bersihnya naik 150%. Artinya kan ada 300% lebih gap antara fundamental dan teknikalnya atau harga sahamnya. Jadi sangat wajar. Jadi kalau misalkan harga sahamnya turun ke 1.200 yang mana itu adalah 100%, saya rasa itu masih juga ketinggian.
Misalkan dia balik lagi ke angka 1400 atau di 1200, itu hal yang wajar terjadi. Malah itu bisa turun lebih dalam dari itu. Ya, bagaimana ke depannya, saya rasa dia akan menyesuaikan fundamentalnya, dan fundamentalnya ya dengan pertumbuhan 150% di bottom line, kemungkinan ya di angka 1400 sampai 1200, yang mana harga sekarang masih di 1700. Ini sudah kami sampaikan di bulan Desember yang lalu. Jadi nggak perlu kaget bagi yang sudah nonton. Gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi, Anda melihat fundamental bagus itu dari mana? Apakah dari pucuk, apakah dari bottomnya, gitu ya. Jadi kita harus tahu ya, kenapa kok misalkan ada saham naik kok kita nggak ikut-ikutan nimbrung, karena ya sudah naik, buat apa? Ya, ada saham-saham yang lain yang lebih baik belum naik, ya kita akan ikuti itu. Ya, misalkan dia nantinya sudah naik ya nggak akan kejar juga, gitu. Itulah prinsip kami sejak 2017 sampai dengan hari ini. Ya, misalkan ada konsultasi sebuah perusahaan sudah naik sekian ratus persen, kita cek fundamental cuma naik segini, ya nggak akan kita rekomendasikan, nggak berani kita rekomendasikan, ya, karena ada pilihan-pilihan yang lain yang lebih baik dan belum naik, gitu loh. Oke, ya. Jadi sekali lagi kita sampaikan, kita perlu cross check baik itu apakah sudah dihargai sama market atau belum. Kalau menurut saya ini sudah terlalu tinggi dihargainya oleh market, sehingga sangatlah wajar harga sahamnya anjlok atau turun. Dan turun ini pun belum di puncak penurunan loh. Oke. Ya, seperti itu ya untuk saham BIM, dan saya rasa semoga dapat dipahami apa yang kami sampaikan di sini. Tujuannya untuk mengedukasi. Jadi ini hanya contoh aja, masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalkan seperti brand, seperti cuan kemarin ya. Juga dulu berapa tahun yang lalu ketika bank digital lagi melejit naik juga kita sampaikan. Tahun 2018 seperti TKIM, INKP kita juga sampaikan, ya. Ketika di pucuk jangan kejar. MDKA jangan salah ya, MDKA juga kami sudah peringatkan di angka 3.900 4.000-an bahwa itu harga sudah terlalu tinggi. Ya, sekarang harganya 2.000-an, ya itu sangatlah wajar. Dan semua Anda bisa cek di Telegram kami, ya. Anda bisa ketikkan kode sahamnya dan Anda bisa pelajari analisa kami sebelum-sebelumnya. Ya, nggak ada yang ditutup-tutupi, kurangi. Namanya prediksi pasti ada yang benar dan juga yang salah. Jadi Anda tinggal ambil saja mana yang kira-kiranya Anda juga cocok, ya. Seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide dan juga sudah menonton F-Talk malam ini. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Dan bagi Anda yang mungkin punya teman atau siapapun yang Anda kenal yang belum mengenal YEF, silahkan diajak nonton F-Talk, karena informasi yang kami sampaikan gratis. Dan selalu ikuti kami di Telegram agar dapat update informasi terkait analisa dan sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.